possible. Saya bagi jadi dua ya, ada dua slide, yang ini sama yang ini. Nanti yang ini saya ya. Jadi yang ini walaupun kelihatannya agak mumet, tapi mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Oke. Kalau kemarin sekalian memahami metabolisme di dalam tubuh kan, sekolah kita mau masuk ya. Kata titip bapak mau record apa biar ketutup. Oke. Kalau kemarin lihat integrasi metabolisme itu kayak gini ya, dulu kan saya pernah tunjukin ya, jadi kayak luas banget. Karena dari satu siklus itu ini bisa bercabang kemana-mana gitu ya. Misalnya dari satu siklus ini yang kuning ini bisa menjadi yang di kanan ini atau yang hijau, biru dan yang lain-lain. Kemudian, kita memahami dulu sebetulnya apa itu katabolisme dan apa itu anabolisme. Sudah pernah belajar belum katabolisme, anabolisme? Sudah ya. Katabolisme itu apa? Proses Pemecahan ya, pemecahan. metabolit besar jadi sesuatu yang kecil dan menghasilkan energi. Kalau anabolisme kebalikan ya. Kalau adik-adik semua lupa ingat, di sini ada dosen namanya Bu Ana, kan kecil ya. Ingat aja anabolisme itu kumpulan dari kecil-kecil menghasilkan sesuatu yang besar. Biar gampang ingatnya ya. Dan kalau katabolik pathway itu ada berbagai macam step di sini ya. Nanti kalau kalian paham alurnya, nanti kalian bisa justifikasi mana yang anabolisme, mana yang katabolisme gitu ya. Kalau di sini kalian lihat kan ada macam-macam dari katabolik pathway di sini. Step pertama misalnya adanya bagian protein atau polisakarida atau lipid menjadi amino acid, monosakarit, atau glycerol ataupun fatty acid. Nah kemudian stage keduanya breakdown atau amino acid menjadi masuk ke dalam glycolysis step acetyl-CoA, dan kemudian step ketiganya masuk ke cytostep. Itu yang anabolic pathway. Anabolic pathway kebalikannya. Jadi kalau ada yang glycolysis, anabolic pathway-nya adalah gluconeogenesis gitu ya. Itu namanya anabolic pathway. Kalau anabolic pathway itu dua-duanya bisa katabolisme, bisa anabolisme. Contohnya di sini adalah hair cycle ya. Hair cycle itu dia putar aja gitu ya, dari satu acetyl-CoA kembali lagi jadi acetyl-CoA lagi. Jadi dikatakan sebagai anabolic pathway. Oke, kemudian stage metabolisme tadi sudah ya dijelaskan di sini. Nah kita mau coba masuk ke sebetulnya sentral metabolisme itu ada di mana sih gitu ya. Kalau tadi kalian lihat ini ya, gambar yang ruwet ini kan ada satu garis lurus ini warnanya kuning ya. Nah disitulah yang namanya sentral metabolisme, dan sentral metabolisme itu ada pada glikolisis gitu ya. Karena source energi kita itu dari mana semuanya? Dari ATP kan? ATP dapatnya dari mana? Bahan utamanya adalah dari glukosa. Glukosa untuk breakdown menjadi ATP dan yang lain-lain itu kan dia melalui satu proses namanya glikolisis. Nah jadi glikolisis dan siklus reaksi ini nantinya menjadi sentral metabolisme tubuh kita. Kenapa glikolisis dan siklus reaksi ini menjadi sentral metabolisme? Ada berbagai macam alasan di sini. Contohnya untuk memetabolisme semua makanan ataupun apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan metabolisme itu kan butuh energi, sama kayak misalnya mobil untuk dari sini ke mana gitu kan, itu kan butuh bensin ya, bensinnya atau pembakar atau metabolisme di dalam tubuh kita itu ya salah satunya adalah ATP gitu ya. Source of energy for any chemical reaction. Kemudian dia ATP merupakan high energy molecule. Nah ATP ini dihasilkan di glikolisis di step mana? Kita coba zoom ya. Kita lihat di sini kan glikolisis itu awalnya kan dari glukos ya. Saya benar ya. Dari glukos kan ya. Glukos, kemudian ada heksokinase, apa namanya, enzim menghasilkan glukos 6 fosfat. Kemudian ada proses lagi menghasilkan glukos 6 fosfat, kemudian jadi satu glukos 1,6 fosfat. Kembali lagi terus sampai dia menghasilkan
banget. Di sini dari glukos sampai ke bawah itu ada step-stepnya kan, mulai dari glukos 6, 1,6, 1,6, setelah itu dan yang lain-lain. Nah nanti mulai dari 1,3 glukos istirahat ini nanti mulai dari sini. Nah dari sini bisa kalau itu 30 kali itu nanti akan ada 2 cabang dan hasil dari satu ke sini gitu ya. Karena ini supaya simplify jadi dari satu garis saja, tapi pada akhirnya di sini ada tulisan 2 itu artinya dia 2 cabang menghasilkan 2 misalnya ini. Kemudian ke bawahnya juga ada 2 tangan gitu ya. Nah di sini dari proses ini dia akan menghasilkan apa nih, ATP, ATP 1, ATP 2, ATP 2 ATP gitu ya. 2 ATP per 1 siklus berarti nanti ada 4 ya kan ya. Nah dari glukos menuju pirufat, nanti dari pirufat itu akan digunakan sebagai prekursor untuk membuat asetil-CoA di sini masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, di dalam siklus Krebs sendiri nanti di situ juga akan dihasilkan berbagai macam bukan ATP lagi ya, tapi kalau di dalam siklus Krebs nanti akan menghasilkan yang namanya kofaktor. Kalau kalian kemarin belajar kenapa kofaktor penting, fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh gitu ya, metabolisme di dalam tubuh. Nah, di dalam sentral metabolisme ini kofaktor yang kita punya ada 2, NADH sama FADH2. Jadi NADH sama FADH2 ini dihasilkan dari 1 NADH di proses glikolisis, kemudian 3 di siklus Krebs dan 1 FADH di siklus Krebs. Jadi kalian bisa bayangin NADH itu kan kofaktor ya. Kofaktor kan dia mendonorkan protonnya dia ya, dannya dia ya untuk suatu proses reaksi kimia. Nah, tanpa adanya NADH ataupun FADH maka metabolisme juga akan sulit terjadi. Nah itu dari glikolisis di sini dihasilkan ATP yang digunakan untuk fuel atau energi metabolisme. Dalam proses glikolisis juga dihasilkan kofaktor. Jadi dua-duanya ada gitu ya. Sehingga dia dikatakan sebagai sentral metabolisme, tidak hanya menghasilkan ATP dan kofaktor, tapi karena 2 hal itu ATP dan kofaktor itu memang penting ya. Nanti kita lihat kenapa dia jadi sentral lagi selain alasannya ada ATP dan FADH2. Sebagai contoh misalnya di sini ada monosakarida ya. Monosakarida itu asalnya dari apa? Dari apa tadi monosakarida? Asalnya dari polisakarida. Polisakarida aslinya dari lagi? Glukos. Apa? Polisakarida asalnya dari monosakarida, monosakarida. Sakarida itu apa? Glukos kan ya. Nah untuk monosakarida di sini sebetulnya kenapa dia bisa sampai masuk ke dalam glikolisis, caranya gimana? Padahal dia beda ya dengan glukos ya. Jadi monosakarida ini kan ada macam-macam, ada mannose, ada glumanose, ada yang lain lagi. Nah monosakarida ini contohnya di sini adalah mannose. Contohnya di sini misalnya galaktos ya, galaktos. Kenapa galaktos itu bisa masuk ke dalam siklus glikolisis? Lewat mana dia? Jadi galaktos ini melewati beberapa reaksi kimia ya, yang dibantu satu dari galaktos berubah menjadi galaktos 1 fosfat, kemudian menjadi glukos 1 fosfat, kemudian masuk ke dalam menjadi glukos 6 fosfat. Nah, glukos 6 fosfat ini yang menjadi prekursor untuk masuk ke dalam proses glikolisis. Jadi bukan untuk menghasilkan monosakaridanya, tapi monosakarida yang sudah dibuat menjadi glukos 6 fosfat. Jadi galaktos kan dia bukan glukos ya, dia bisa diubah menjadi glukos 6 fosfat melewati tadi. Baru dari glukos 6 fosfat ini dia bisa masuk ke proses glikolisis gitu. Jadi dia intermediate produknya lah yang masuk ke dalam glikolisis untuk bisa menghasilkan tadi ATP dan NADH tadi. Kemudian monosakarida yang lain contohnya adalah mannose. Mannose ini juga dia tidak bisa masuk ke dalam glikolisis kalau dia tidak menghasilkan intermediate product. Intermediate produknya mannose ini akan berubah menjadi glukos 1,6 fosfat yang masuk ke sisi sebelah sini di bagian glikolisis. Jadi monosakarida kan nanti dibagi yang macam-macam. Yang satu bisa masuk ke dalam intermediate sebelah sini, yang satunya sebelah bawah ini. Jadi sebetulnya untuk masuk ke dalam siklus glikolisis itu tidak perlu
struktur yang cukup besar ya. Dia hanya butuh 2 struktur karbon aja itu dia bisa masuk apapun itu apapun itu fatty acid, protein, polisakarida, monosakarida. Kalau dia sudah di breakdown dan dia punya backbone 2 karbon, itu dia bisa masuk ke glikolisis. Makanya glikolisis adalah merupakan salah satu proses center of metabolism karena dia hanya butuh 2 karbon saja. Dia bisa fleksibel masuk ke dalam intermediate ini dan yang lain-lain intermediate itu bisa banyak banget sehingga dia bisa masuk ke sistem glikolisis, masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan nitrogen ATP dan kofaktor. Ya. Nah di sini contohnya monosakarida D-mannose itu untuk masuk ke siklus glikolisis dia akan berubah menjadi 1,6 intermediate produk dulu baru dia bisa masuk ke dalam sistem glikolisis. Itu ya, paham ya? Apa jadi center of metabolism. Kemudian itu tadi D-mannose. Kemudian kalau satu lagi bukan D-mannose ya, galactose, mannose, dan satunya fruktos ya, ini salah gambarnya. Fruktos itu kan salah satu monosakarida juga ya. Dan fruktos itu maksudnya kemana supaya bisa metabolisme sama, dia juga menghasilkan intermediate produk namanya fruktos 6 fosfat. Kalau tadi mannose juga berubah menjadi fruktos 6 fosfat, 1,6 fosfat. Kalau si galactose tadi fruktos 6 fosfat. Jadi beda-beda bentuk intermediate ya, tapi dalam artinya intinya produk intermediate-nya dia yang bisa masuk ke dalam siklus glikolisis. Nah, kemudian gimana kalau protein? Caranya dia masuk ke ataupun di metabolisme dalam tubuh itu gimana caranya? Protein kalian tahu kan bentuknya seperti ini, misalnya ya, ada satu protein kita nggak tahu namanya. Nah kemudian backbone dari protein sendiri itu di sini ada seperti ini ya, struktur kimianya ada amino group, ada hydrogen group sama carbonyl group gitu ya. Nah amino acid structure itu digunakan dari group R-nya, misalnya group R-nya apa nanti dia dibilang alanin, guanin, sitosin dan yang lain-lain. Tapi pada intinya protein itu tersusun dari yang warna kuning ini, warna hijau sama biru C karbon alfa gitu ya. Nah gimana caranya si protein itu bisa masuk ke dalam glikolisis? Caranya adalah amino acid ini mengalami yang namanya transaminase, dan transaminase ini akan menghasilkan alpha ketone, di mana alpha ketone nanti akan berubah menjadi pirufat. Nah pirufat inilah yang menjadi gerbang masuknya pirufat itu masuk ke dalam siklus Krebs gitu ya. Tadi kalian lihat kan di sini pirufat ya. Pirufat itu akan mengalami suatu rangkaian kimia yang akan menghasilkan asetil-CoA, di mana asetil-CoA nanti muter lagi di dalam siklus Krebs menghasilkan asetil-CoA lagi. Jadi di sini ketika amino acid itu akan berubah menjadi alpha ketone inilah menjadi gerbang berubahnya protein menjadi pirufat, dan pirufat itu langsung otomatis masuk ke dalam siklus Krebs diawali dengan perubahan menjadi asetil-CoA gitu ya. Nah sebetulnya untuk bisa berubah asam amino untuk berubah menjadi alpha ketone itu dia perlu menghilangkan carbonyl group ya, karena dalam glikolisis itu tidak ada yang namanya carbonyl group, amino group. Dia harus menghilangkan amino group. Jadi kalau kalian lihat semua struktur kimia yang ada di glikolisis ini tidak akan mengandung unsur N ya, nitrogen. Jadi untuk protein supaya dia bisa masuk ke proses glikolisis, amino acid groupnya ini harus hilang terlebih dahulu. Caranya gimana? Ada yang namanya alpha glutarat akan menghasilkan glutamat di sini, jadi menghilangkan amino acid group. Kemudian menghasilkan yang namanya NH4 dan akan dirilis menjadi urea, ya urea. Jadi NH3 ini dihilangkan supaya si 2 karbon backbone ini bisa menjadi alpha ketone dan masuk ke dalam glikolisis. Caranya gimana? Ya dengan cara si amino acid structure bersama dengan alpha glutarat akan menghasilkan NH4 sehingga N-nya ini lepas dari si struktur ini, si struktur utama ini untuk menjadi alpha ketone dan NH3-nya akan berubah menjadi urea gitu ya. Nah urea ini akan kemana gitu ya? Urea ini kan produk buangan ya dari protein. Urea ini akan dibawa ke liver, kemudian masuk ke dalam urea cycle. Akan dengar ya urea cycle ya, masuk ke urea cycle.
dari recycle menghasilkan urea masuk ke dalam urin kalian gitu ya. Disitulah protein kalian dibuang gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, 2 atom karbon backbone itu sudah cukup masuk ke dalam glikolisis atau bisa berfungsi sebagai source of energy kalian. Jadi contohnya di sini adalah protein ini. Caranya dengan menghilangkan amil group yang tadi. Itu ya. Jadi banyak ya. Protein tadi sudah, polisakarida sudah. Nah, kemudian gimana dengan nasib fatty acid gitu ya? Fatty acid untuk bisa masuk ke dalam sistem glikolisis tubuh kita itu harus melalui apa yang namanya beta oksidasi gitu ya. Nah, dari fatty acid di sini melalui serangkaian proses gitu ya, panjang sekali, muter-muter juga sama dengan beta oksidasi, nanti akan salah satunya akan menghasilkan asetil CoA cofaktor itu di sini gitu ya. Dari fatty acid CoA kemudian dia kehilangan 2 karbon. Nah, fatty acid kan di sini karbonnya banyak ya, 1, 2, 3, 4. Nanti ada beberapa kali repeated proses di mana dia akan mengalami kehilangan 2 atom C dan dia akan menjadi asetil CoA. Asetil CoA ini menjadi prekursor dari dark cycle. Nah, kalau nanti ternyata fatty acid kalian itu, misalnya kan fatty acid kan panjang ya, nggak cuma ini ya. C-nya kan bisa, kalau kalian asam lemak, yang goreng itu C-nya panjangnya berapa? Banyak banget kan ya. Nah, itu kalau misalnya kalian mau metabolisme itu kan dia masuk ke beta oksidasi, itu akan di breakdown C-nya kurang terus sampai pada akhirnya nanti tinggal 2 doang. Misalnya itu masih bisa masuk ke glikolisis, tapi kalau misalnya tidak 2 itu nanti tidak bisa diglikolisis, jadi di store ke tempat yang lain gitu ya. Tidak bisa diubah menjadi energi. Kemudian itu kalau fatty acid ya. Nah, itulah beberapa alasan mengapa glikolisis dan sikloskrat itu dikatakan sebagai center of metabolisme, karena tadi makanan kita kan misalnya cuma isinya apa? Protein, karbohidrat, sama lemak kan ya. Tadi kan ketika hal tadi sudah dijawab kan ya, kalau asam lemak gimana caranya masuk ke glikolisis gitu ya, melalui beta oksidasi. Nah, kalau protein dengan cara mengubah ke alpha ketoasid menjadi pirufat gitu ya, sisanya ada tadi masuk ke urea cycle. Terus kemudian polisakarida ada macam-macam, dia bisa masuk ke step glikolisis yang atas, mungkin dia masuk intermediate yang mana, glucose 6 fosfat, glucose 1,6 fosfat, atau sebelumnya apa tadi? Atau glucose 6 fosfat misalnya. Jadi polisakarida pun bisa masuk ke sana. Jadi macam-macam yang makanan, sumber makanan kita itu bisa diubah menjadi energi melalui intermediate product dan masuk ke dalam proses glikolisis. Apakah bisa dipahami? Mungkin tidak. Mungkin ya. Kalian nggak usah dihafalin ininya, apa namanya? Step-stepnya butuh apa dan apa enggak. Kalian kan soalnya udah belajar metabolisme sendiri-sendiri kan. Ini kan di materinya saya itu cuma kayak gabung semua, terus benang merahnya di mana. Nah, benang merahnya itu tadi gitu ya. Kalau yang kemarin kalian kuliah kan satu-satu dibahas ya. Maksudnya dari satu step ke step yang lain. Tapi kan kalian nggak tahu itu stepnya kemana sih gitu kan. Nah, arahnya ke sini gitu. Jadi semua step yang kalian pelajari kemarin arahnya ke integrasi metabolisme yang centernya di glikolisis sama sikloskrat itu. Oke, kemudian dikembalikan dari glikolisis kan tadi apa? Anabolisme atau katabolisme? Kalau kalian ini kalian bisa bayangin nggak glikolisis ini anabolisme atau katabolisme? Glikolisis itu kan dari glukos menjadi pirufat. Anabolisme atau katabolisme? Katabolisme ya. Kata itu yang besar, anak yang kecil ya. Katabolisme kan karena dia breakdown. Nah, kalau kebalikannya gluconeogenesis itu dia ana atau kata? Ana ya, karena dia prekursornya dari mulai pirufat ke atas. Seperti yang besar. Kan ya. Nah, glikolisis ini kan prosesnya bisa bolak-balik ya. Satu ke bawah dari glukos ke pirufat dan gluconeogenesis dari pirufat menjadi glukos lagi. Nah, proses ini itu dikatakan sebagai proses yang reversibel, jadi bisa bolak-balik. Misalnya ada suatu metabolit gitu ya, intermediate metabolit, dia masuknya ke sisi sebelah sini misalnya fatty acid misalnya. Dia bisa balik menjadi glikolisis lagi, atau misalnya ketambahan yang lain dia bisa masuk ke jadi glukos kembali gitu ya. Jadi bisa bolak-balik gitu. Namanya proses glikolisis dari gluconeogenesis itu reversibel. Namun once
once si makanan kita yang sudah diubah menjadi pirufat ya, pirufat itu kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Di sini itu dia tidak bisa balik asetil-CoA menjadi pirufat, itu nggak bisa. Nah, ini dikatakan sebagai irreversible. Bagusnya di dalam tubuh kita, Tuhan sudah menciptakan ya satu proses yang sangat rigid, di mana di sini itu bisa reversible, yang sini tidak bisa irreversible. Itu ada kelebihannya tersendiri gitu ya. Nanti ada contohnya di belakang. Jadi si asetil-CoA ini tidak mungkin bisa kembali menjadi pirufat, karena kalau dia bisa balik menjadi pirufat, kacau banget. Nanti siklusnya muter bolak-balik sangat chaos gitu ya. Jadi di sini ada satu kunci, dia tidak bisa kembali menjadi pirufat ya. Jadi di sini setelah menjadi asetil-CoA masuk menjadi sitrat, isositrat dan yang lain-lain, kembali lagi menjadi asetil-CoA. Namun pada suatu waktu di sini ada satu intermediate product, misalnya dari lemak ya, masuk menjadi asetil-CoA, didorong sampai ke sini, dia tidak akan kembali menjadi asetil-CoA lagi, tapi bisa masuk ke dalam proses glikolisis. Itu juga ada, tapi itu hanya lemak ya, bukan yang lain. Kalau yang lain bisa seperti itu, atau sekali. Jadi di sini ingat, yang tidak bisa kembali menjadi atau irreversible prosesnya hanya asetil-CoA menjadi pirufat saja ya. Tapi kalau yang di sini ke bawah itu tidak bisa juga, hanya kalau ada enzim tertentu yang bisa membantu, misalnya intermediate product 1, 2, 3 ya. Kalau ada enzim tertentu yang bisa membantu dia membedah menjadi intermediate lain di luar siklus Krebs, itu masih bisa masuk ke dalam glikolisis gitu ya. Tapi kalau hanya muter-muter di sini aja tanpa ada bantuan enzim yang lain, tidak bisa. Dia irreversible, tetap nggak bisa kembali. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas glikolisis, kebalikannya kan namanya gluconeogenesis. Nah, namanya tadi lisis kan berarti breakdown ya. Neogenesis itu berarti neo baru, neogluko berarti pembentukan gluko baru, proses pembentukan glukosa yang baru. Ya, kalau saya ingatnya gitu, gluconeogenesis. Nah, apa yang terjadi proses gluconeogenesis itu kan, makanan kita kan ada 3 macam ya, ada lemak, ada tadi ya sakarida, kemudian ada protein gitu ya. Proses gluconeogenesis dari asam lemak itu dimulainya atau masuk ke dalam siklus glikolisis lewat mana? Jadi lewat ini tadi. Dia masuk ke dalam glycerol jadi 3-fosfat gitu ya. Jadi asam lemak itu bisa masuk ke dalam proses gluconeogenesis ketika asam lemak itu sudah di breakdown ataupun melalui serangkaian proses sehingga menghasilkan apa yang namanya glycerol jadi 3-fosfat gitu. Dia akan juga menjadi glycerol jadi 3-fosfat terlebih dahulu dari asam lemak, baru dia boleh masuk ke dalam proses gluconeogenesis gitu ya. Dan kemudian kalau tadi glikolisis kan sama ya, dia masuknya kemana tadi asid? Masuknya ke dalam asetil-CoA ini ya, berasal dari beta oksidasi. Tapi asam lemak itu juga bisa masuk ke dalam proses gluconeogenesis ketika dia diubah menjadi glycerol. Ketika dia diubah menjadi glycerol jadi 3-fosfat. Ya. Jadi ingat, asam lemak itu dia bisa masuk ke dalam siklus glikolisis melalui beta oksidasi yang menghasilkan asetil-CoA yang menjadi awal Krebs cycle. Kemudian saat dia diubah menjadi glycerol jadi 3-fosfat, dia bisa membantu proses gluconeogenesis gitu ya, asam lemak. Kemudian untuk yang laktat itu juga bisa masuk untuk membantu proses gluconeogenesis ketika dia sudah diubah menjadi pirufat gitu ya. Jadi kan masuk ke atas menjadi kembali. Nah, kemudian protein gimana? Protein juga seperti itu. Tapi di sini kan protein dia tidak bisa membantu gluconeogenesis ya. Di sini yang hijau itu berarti proses-proses dari makanan kita yang bisa membantu proses gluconeogenesis itu hanya ada 2 ya, dari laktat dan dari asam lemak, tidak dari protein. Kenapa? Karena produk dari protein tadi kan untuk bisa masuk ke dalam glikolisis dia membutuhkan apa? Karbon 2 ya, dengan cara menghilangkan grup aminnya tadi kan, ingat kan? Grup aminnya yang dihilangkan kan ini ya.
kalau protein mau masuk ke dalam tubuh itu kan dia perlu dihilangkan aminnya ya. Nah ini, untuk masuk ke dalam proses glikolisis kan dia butuh menghilangkan amin ya, sehingga dia masih punya 2 karbon untuk menghasilkan alfa ketoasid. Dan alfa ketoasid itu bisa masuk ke glikolisis kalau dia jadi pirufat, gitu ya. Nah, untuk membantu gluconeogenesis di sini, karena dia sudah masuk ke dalam asetil-CoA menjadi asetil-CoA, tadi kan menjadi pirufat kemudian masuk ke asetil-CoA kan. Kalau dia sudah menjadi asetil-CoA, dia tidak mungkin bisa menjadi membantu gluconeogenesis. Karena apa? Karena tadi prosesnya irreversibel kan. Nah, jadi protein itu tidak bisa membantu proses gluconeogenesis karena itu tadi sudah menjadi asetil-CoA sehingga tidak bisa balik. Jadi karena glukosa itu kan terdiri dari 6 karbon ya. Nah, 6 karbon itu bisa didapat dari mana tadi ya? Kalau gluconeogenesis itu kan dia anabolisme kan ya. Untuk membuat glukosa itu kan berarti proses anabolisme. Jadi dia butuh, karena glukosa itu 6 karbon, dia butuh 3 dari mana, 3 dari mana, ya kan ya. Nah, itu bisa mendapatkan dari 1 dari fatty acid atau gliserol, kemudian 1 dari laktat untuk membuat 1 atom atau 1 molekul glukosa tadi. Gluconeogenesis. Dan kemudian nah, kalau misalnya protein, tadi kan kalau protein sudah melewati transaminase menjadi alfa ketoasid kan dia nggak bisa membantu gluconeogenesis ya. Nah, kalau misalnya protein-protein yang lain misalnya, bisa nggak sih membantu gluconeogenesis gitu ya? Contohnya misalnya di sini alanin ya, alanin kan protein ada macam-macam ya, ada alanin, aspartat, leusin gitu ya. Kemudian ada yang namanya methionine gitu ya. Nah, alanin ini dia akan berubah menjadi pirufat ataupun glutamat. Pirufat di sini kan ini ya, yang hijau ini ya. Nah, karena dia gluconeogenesis berarti dia bisa naik ke atas gitu. Itu in case of alanin itu dia bisa membantu gluconeogenesis gitu ya. Tapi kalau dia betulnya aspartat, nah aspartat dia kan akan menghasilkan dengan bantuan aspartat transaminase dia akan berubah menjadi oksaloasetat. Tadi yang nggak bisa reversi itu adalah kalau dia intermediate dari alfa ketoglutarat, benar ya? Ingat kan ya? Jadi ketika dia ada transaminase dia berubah menjadi alfa ketoglutarat menghasilkan asetil-CoA, dia nggak bisa lagi membantu gluconeogenesis. Tapi kalau misalnya protein tersebut itu namanya aspartat misalnya, dia melalui yang namanya aspartat transaminase dia akan menghasilkan oksaloasetat, di mana oksaloasetat ini hasilnya intermediate di sini. Nah, dia bisa masuk ke dalam intermediate di sini dari aspartat ini kan melalui proses, kemudian dia menghasilkan oksaloasetat masuk di sini. Di sini ada satu enzim khusus yang mengubah oksaloasetat menjadi pirufat. Jadi aspartat pun bisa membantu gluconeogenesis melalui oksaloasetatnya yang tadi. Gitu. Dan melalui apa? Melalui ini, asal dia melalui atau dibantu oleh aspartat transaminase. Kalau tadi protein tadi ini nggak bisa kan dia melalui transaminase aja ya. Jadi alfa ketoasid dia nggak bisa lagi membantu gluconeogenesis. Tapi kalau amino asidnya dia melalui yang namanya aspartat transaminase sehingga menghasilkan oksaloasetat. Oksaloasetatnya ini bisa dia membantu gluconeogenesis. Kalau alanin kan enggak ya, alanin itu bisa ya, dia menghasilkan pirufat langsung masuk ke proses gluconeogenesis gitu. Kemudian protein yang lain ada leusin. Jadi leusin juga sama. Hasil akhir dari leusin itu macam ini. Dia nanti hasil akhirnya adalah asetil-CoA. Dimana asetil-CoA ini kan nggak bisa ya untuk berubah menjadi pirufat. Tadi protein itu kan macam-macam ya. Ada tadi alanin, aspartat. Nah, yang nggak bisa berubah menjadi membantu gluconeogenesis itu adalah leusin. Karena leusin hasil akhirnya di sini adalah asetil-CoA. Namanya asetil-CoA kan irreversible ya, dia nggak bisa kembali menjadi pirufat. Ya, hanya leusin saja. Namun kenapa tidak bisa membantu? Karena apa? Saat asetil-CoA itu dia kehilangan 2 atom karbon di dalam siklus strapnya ini. Si leusin ini kan dia cuma punya atom karbon berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
2, 3, 4 ya. 4 kemudian hasil akhirnya nanti ada 2 karbon ya. Asetil-CoA ini. Nah, dalam perjalanannya 2 karbonnya itu hilang di sini karena di sini menghasilkan CO2 dan CO2 sehingga di sini tidak ada karbon lagi, sehingga si asetil-CoA ini tidak bisa membantu gluconeogenesis gitu ya. Karena tadi ingat syaratnya glikolisis atau gluconeogenesis adalah 2 atom karbon di strukturnya. Karena si asetil-CoA ini kehilangan karbon dalam perjalanan siklus dan jadi tidak bisa membantu atau dia irreversible untuk menjadi purifikat kembali. Itu kemudian tadi apa ya, tadi kan leusin ya, leusin nggak bisa bantu gluconeogenesis. Gimana kalau metionin? Metionin ini produk akhirnya nanti adalah sama asetil-CoA dan succinyl-CoA. Nah, succinyl-CoA itu nanti masuknya ke sini juga ke siklus Krebs ini ya. Metionin di biosintesis, kemudian hasil akhirnya adalah succinyl-CoA. Ketika dia sudah masuk succinyl-CoA di sini, dia akan masuk langsung ke dalam siklus Krebs. Namun ingat, ketika menjadi asetil-CoA kembali, dia tidak bisa menjadi pirufat karena di sini tidak ada enzim seperti tadi ya, enzim seperti ini tadi, seperti aspartat gitu ya. Kalau aspartat di sini, oksaloasetat itu masih ada satu enzim khusus yang bisa menjadi jembatan untuk berubah ke pirufat. Tapi kalau si succinyl-CoA ini di sini, walaupun dia intermediate di siklus Krebs, tetap tidak bisa menjadi pirufat karena kita tidak membantuan enzim khusus gitu ya. Jadi metionin sama leusin itu tidak bisa digunakan untuk gluconeogenesis. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi paham ya kenapa apa tadi yang menjadi central of metabolisme tadi apa? Glikolisis sama glikolisis ada terjadi di mana? Tadi ada tulisannya. Di mana? Sitoplasma. Kalau itu keren? Oh, ya. Oke. Nah, kalau kalian bisa lihat ini kan gambar peta lengkapnya ya, walaupun tanpa tanpa struktur kimianya ya. Karena kalau dari tulisan aja kita susah membayangin ya. Itu maksudnya ke proses yang mana gitu. Kalau ada struktur kimianya kan tahu, dia jadi fructose 6 fosfat itu aslinya kalau di glikolisis bisa berapa gitu. Nah, di sini ada gambaran lengkapnya, katabolisme itu di bagian mana, anabolisme di bagian mana, dan lihat di antara kedua ini kan ada satu jembatan ya, itulah yang dikatakan central of metabolisme, yaitu glukos menjadi pirufat menjadi asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Jadi semua makanan kita ya itu lagi masuk ke dalam posisi yang mana, misalnya karbohidrat dibagi menjadi sugar dari glukos masuk ke glikolisis, masuk ke siklus Krebs. Fats juga gitu, dia akan disintesis jadi gliserol dan fatty acid, nanti gliserol masuk ke glikolisis. Tadi ada kan step yang keberapa, kemudian fatty acid langsung jadi asetil-CoA, bekerja jadi asetil-CoA masuk ke siklus Krebs juga. Terus kemudian protein juga gitu, protein yang disintesis menjadi amino acid di mana NH3 itu harus hilang. Karena ingat untuk masuk ke siklus glikolisis hanya butuh 2 karbon dan NH itu tidak ada di dalam proses glikolisis, makanya NH3 dibuang dan masuk ke dalam urea cycle. Kemudian untuk anabolisme di sini ada gluconeogenesis ya. Dari glikogen yang disimpan, glikogen disimpan di mana? Di otot ya. Glikogen itu dia bisa diubah menjadi glukos kembali, ya namanya anabolisme gitu ya. Nah, begitu juga dengan pirufat, untuk berubah menjadi glukos dia butuh yang namanya fermentasi atau berubah menjadi laktat gitu ya. Sama juga asetil-CoA, dia akan menjadi fatty acid kembali ya ke atas itu, kemudian berubah menjadi fosfolipid dan fat, benar-benar molekul yang besarnya lagi, itu namanya anabolisme gitu ya. Nah, kemudian tadi saya tanya fuel storage, jadi kita proses metabolisme itu tujuannya untuk apa sih? Untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu kan ya. Kalau misalnya aktivitas sehari-hari sudah terpenuhi dan sisa glukos di dalam darah itu sudah masih banyak, kalian makan apa ya? Makan nasi goreng sama mie goreng, terus kemudian lauknya ayam sama tempe, minumnya es teh yang manis. Kira-kira glukos dalam tubuh kalian itu kebanjiran nggak? Banjir banget, banyak banget ya. Padahal energi kalian cuma mager main HP, lihat TikTok, lihat Instagram. Kira-kira glukosnya akan terbakar nggak?
Enggak kan ya, pasti akan banyak glukos yang disimpan. Dan metabolisme glukos itu kan bisa macam-macam ya, bisa jadi asam lemak, bisa jadi apa macam-macam. Nah, gimana disimpannya? Nah, kalau lemak biasanya disimpan di adipose tisu ya, dan kemudian glikogen itu disimpan di liver dan di muscle. Kemudian untuk main proteinnya biasanya di skeletal muscle ya. Nah, ketika tubuh kita membutuhkan energi, jadi ada order namanya. Kalau kalian bayangin tubuh kita itu kayak lemari atau apa ya istilahnya, kayak rak ya. Kalau kalian di apotek kan tahu rak macam-macam ya. Misalnya rak atas itu obat apa, ada kotaknya sendiri-sendiri. Nah, tubuh kita juga sama kayak itu, dia sebagai storage. Itu misalnya glikogen itu disimpan di lemari yang mana nih? Nah, di atas lantai berapa gitu ya. Jadi mereka akan energi yang kita simpan itu ataupun apa ya, source of energy yang kita simpan itu letaknya ada di rak masing-masing dan itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Gimana caranya gunainnya? Kita harus mengikuti order ini. Jadi yang pertama digunakan kalau glukosnya nggak ada adalah glikogen. Jadi kalau misalnya glukos di dalam tubuh nggak ada nih, misalnya di ruangan glukos kita habis, kita ngambil ke lemari yang mana nih? Yang mana dulu mau kita pakai. Jadi glikogen dulu dibuka, dikeluarin untuk mengisi glukos, gitu ya. Kemudian setelah glikogen habis, baru lemari fatnya diambil, baru kemudian terakhir adalah protein, gitu ya. Kemudian, nah organ-organ itu kan juga memiliki profil ya, metabolisme sendiri-sendiri. Misalnya pankreas itu dia ngapain sih untuk membantu metabolisme dalam tubuh? Misalnya pankreas itu fungsinya untuk mengeluarkan insulin. Insulin itu kenapa penting banget? Nanti kalian tahu setelah ada beberapa penjelasan gitu ya. Insulin ini pankreas mengeluarkan insulin dan kemudian mengeluarkan glukagon. Di mana kerja insulin dan glukagon itu berkebalikan. Ya. Insulin itu dikeluarkan kalau kita kebanyakan glukos. Ada di dalam peredaran tubuh kita itu ada glukos. Kebalikan dari glukagon, ketika peredaran tubuh kita itu nggak ada glukos, glukagon akan keluar. Gitu. Nah, kemudian untuk liver itu metabolisme apa? Di sini senternya adalah memproses lemak, karbohidrat, protein, lipid, keton badis, glukos, semuanya itu atau ekses nitrogen untuk menjadi urea itu semuanya di liver kalian. Jadi liver kalian itu memang pusat semua metabolisme yang ada di dalam tubuh. Jadi ingat, tolong jaga kesehatan liver kalian. Biasanya yang suka begadang, terus mager itu biasanya ya livernya agak berat ya karena mereka mencari macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya kalian paham tentang apa namanya sirkadian ritme tubuh kalian, clockwise tubuh kalian itu, liver itu akan beristirahat misalnya di jam-jam tertentu. Jadi jangan lebih dari jam 10 malam ya, karena setelah 10 malam semua makanan yang kalian makan itu akan dinilai menjadi lemak di dalam liver. Dan makanya kenapa orang begadang itu nggak sehat itu kan di liver kalian tuh hanya kenal makanan-makanan itu 10 ke bawah. Jadi 10 ke atas itu liver tidak mengenali semua yang masuk itu lemak. Dan misalnya kalian jam 12 malam ngerjain tugas makan Indomie campur nasi, es teh manis, ya sebenarnya diwas sama ibu kalian ya. Kemudian otak kita merupakan pusat ya dari segala macam proses metabolisme. Nggak ada otak ya nggak bisa metabolisme ya, karena dia lah yang mengirimkan sinyal-sinyal tertentu. Jadi source energi otak itu adalah glukos. Kalau coba kalian misalnya habis ujian ya, habis ujian pasti craving yang manis-manis gak sih? Kalau saya iya. Jadi memang otak kalian itu kan konsum macam-macam ya, penting gitu kan. Kalian lagi ujian kan energinya terkuras habis. Jadi satu yang kalian pengen kan pasti makanan manis-manis. Otak itu karena dia butuh glukos yang banyak. Nah, kemudian untuk otot sendiri itu dia menggunakan ATP untuk menghasilkan suatu kontraksi misalnya. Jadi pergerakan kalian yang membutuhkan banyak ATP itu biasanya asalnya dari permintaan si otot ini. Jadi makanya kalau kalian banyak gerak otomatis kan glukos yang masuk ke glikolisis kan menghasilkan ATP. Jadi glukos kalian kan pakai semua. Makanya kalau yang mager-mager ya kan ATP dan yang lainnya disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian ada juga yang namanya adipose tisu. Adipose tisu itu biasanya lemak-lemak yang di perut depan, kanan, kiri itu ya. Apalagi yang udah usia saya yang nafas tadi dari lemak ya, itu susah sekali ya. Jadi lemaknya itu disimpan di bagian-bagian seperti ini ya, di depan perut dan sampai kanan kiri ya. Disitulah
disimpan dalam bentuk bukan lemaknya tapi namanya triacylglycerol. Jadi proses metabolisme di dalam tubuh ketika dia sudah disimpan di adipose tissue, semua molekulnya itu akan tersimpan dalam bentuk yang namanya triacylglycerol dan bentuk yang lain. Kemudian small intestine di sini fungsinya apa? Untuk mengabsorpsi nutrien dari diet kita. Kemudian kalau portal vein untuk membawa nutrisi dan yang lain ke liver. Lymphatic system itu membawa lipid ya dari intestine untuk ke liver. Tapi proses breakdown metabolisme itu paling banyak satu di liver, kemudian pankreas itu mengirim sending signal gitu ya. Kemudian kita masuk ke nanti kalau sudah selesai saya buat PPT-nya nanti saya kirim yang baru ya, ini kan tadi bolak-balik ya. Nah, untuk kalian kan sebetulnya kalian kan 24 jam, nah ini ya, waktunya hanya 24 jam ya. Misalnya kalian sarapan mulai dari jam berapa tuh? Jam 7 pagi misalnya ya, 7 pagi sarapan, terus kemudian 2 jam kemudian lagi ngemil, makan lagi, makan siang, jam 3 sore ngemil lagi, sampai makan malam misalnya selesai jam 8 misalnya. Dari jam 8 pagi ke jam 7 pagi, kayak intermittent fasting itu kan kalian nggak ada masukan makanan ya? Ya kan ya, nah proses Indo itu dikatakan fat state atau kondisi di mana tubuh kita tidak menerima makanan atau kondisi yang kita fasted state atau artinya puasa gitu ya. Itu namanya siklus puasa dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi kalian nggak makan apa-apa. Itu namanya fasted state. Kalau fast state itu mulai dari jam 7 pagi ke jam 8 malam karena kalian makan, ngemil, jajan dan yang lain, itu namanya fast state ya. Nah, di antara dua kondisi ini yang memiliki glukosa paling banyak tentu yang ini ya, sebelah ini ya, saat fast state ini ya. Nah, di dalam fast state ini kalian akan mengalami serangkaian metabolisme, di antaranya glikolisis, glucogenesis, fatty acid sintesis, lipogenesis, kolesterol sintesis, pentose fosfat pathway sintesis, protein sintesis, dan amino acid degradation. Macam ya. Saat kalian dalam kondisi kenyang ataupun dalam kondisi waktu makan itu berbagai macam reaksi metabolisme itu terjadi di sini. Makanya saat fast state memang banyak ATP yang akan dikeluarkan dan akan dihasilkan. Kemudian saat puasa ada beberapa macam saja berbeda dengan saat tidak puasa. Yang saat puasa itu ada yang namanya glucogenesis, kemudian glucogenesis. Kenapa ini terjadi? Nanti kalian pasti paham ya kalau glucogenesis itu kan lisis glukogen ya. Kemudian gluconeogenesis membuat glukos baru, lipolisis, lisis lemak, lipogenesis, pembuatan lemak baru, beta oksidasi, sama ketogenesis. Bisa terbayang nggak kenapa saat puasa kok ini yang terjadi berbeda dengan yang saat kondisi saat makan? Yang anabolisme mana, katabolisme mana? Yang ini kan kebanyakan katabolisme ya, yang ini kebanyakan anabolisme. Jadi ketika kalian puasa, kira-kira kalian bisa membantu mengurangi lemak nggak? Bisa kan ya, karena lemak-lemak yang disimpan kan dipakai untuk menghasilkan apa? Glukos ya. Gambaran besarnya gitu. Nah, saat kondisi makan misalnya ini sangat ideal banget makanannya. Bukan Indomie, telur dan nasi. Karbohidratnya dari buah, luar biasa. Proteinnya dari salmon. Kemudian fatnya aja dari apa nih? Alpukat, olive oil dan apa? Matahari ini Indomie. Bukan itu lah ya. Nah, ketika kalian makan pada saat videonya kalian makan ya, kan tentunya bahan-bahan yang kalian makan itu kan akan berubah menjadi glukosa ya di dalam tubuh. Saat peredaran darah tubuh kalian itu penuh dengan glukosa, maka insulin tuh akan sense, oh di dalam tubuh itu glukosanya banyak nih. Oh ya sudah, bukan insulin ya, namanya pankreas itu akan sense, oh di dalam tubuh ini glukosanya banyak, oh yaudah aku mau rilis insulin gitu ya. Jadi ketika glukos di dalam tubuh banyak, maka insulin yang keluar dari pankreas. Nah, insulin di sini kenapa sih harus insulin? Insulin fungsinya sangat banyak sekali untuk mengorganisir ya
glukosa yang ada di dalam darah kalian. Tanpa adanya insulin, glukosa kalian itu nggak akan diubah menjadi apa-apa gitu. Karena insulin itu kayak pusat, kayak kasih signal gitu loh. Otak kamu gini, liver kamu gini, kemudian nanti posisi kamu gini. Jadi kalau tanpa ada perintah dari insulin, glukosa nggak bisa di restore ataupun diubah menjadi apapun gitu ya. Kemudian insulin, kalau kondisi glukos di dalam peredaran darah tubuh itu sangat tinggi, maka insulin akan memerintah liver untuk meningkatkan glikolisis. Kenapa kok glikolisis yang ditingkatkan? Kenapa bukan gluconeogenesis? Kenapa alasannya? Kenapa saat glukosa dalam darah kok insulinnya bilang liver tolong meningkatkan proses glikolisismu gitu? Kenapa? Kenapa demikian? Karena glikolisisnya kan butuh apa glikolisis itu? Butuh glukos kan untuk diubah menjadi ATP dan kofaktor kan untuk menghasilkan energi. Nah, jadi kalau glukos di dalam tubuh itu banyak banget, maka insulin akan meminta liver untuk meningkatkan glikolisisnya karena glukosanya banyak. Jadi harus kalian olah supaya ada energi yang dibuat untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian dalam glikolisis tadi ATP itu akan memproduksi banyak ATP, di mana ATP merupakan sumber energi dari reaksi-reaksi kimia. Ya. Jadi ATP juga tidak hanya untuk sumber reaksi energi kimia yang lainnya di dalam tubuh, tapi ATP itu juga membantu proses anabolisme untuk membentuk protease, lipid ataupun glikogen. Jadi ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis itu tidak hanya untuk energi saja, tapi dia juga bisa membantu protein ataupun lemak ataupun untuk membuat menjadi glikogen, menjadi lipid dan yang lainnya itu disimpan di dalam bagian tubuh yang lain. Kemudian, nah ini yang terjadi kalau kalian pada proses makan ya, feed state, tadi kan glukos akan diubah menjadi pirufat untuk masuk ke dalam siklus Krebs ya, sehingga menghasilkan ATP untuk proses pergerakan misalnya, untuk proses metabolisme yang lain misalnya. Nah, kemudian dari proses tersebut itu juga akan menghasilkan glikogen. Tadi kan bilangnya di sini ya, selain ATP untuk proses reaksi kimia, ini juga akan disimpan menjadi glikogen gitu ya. Dari mana penyimpanan glikogen itu? Glikogen itu dari glukos kemudian melewati proses yang namanya glikogenesis. Jadi pembentukan glikogen kan glikogenesis namanya ya. Pembentukan glikogen baru namanya glikogenesis, asalnya dari glukos 6 fosfat. Nah, kemudian glikogen yang diproduksi ini nanti akan disimpan di mana? Disimpan di liver gitu ya. Jadi liver kalau kalian glukosnya banyak yang nggak kepake untuk energi misalnya, juga rebahan habis makan, maka glukos yang kalian tidak pakai itu nanti akan diubah menjadi glikogen kan melalui proses glikogenesis dan disimpan di dalam liver. Nah, inilah kalau misalnya kalian makan yang terlalu banyak dan kurang gerak, ya livernya nyimpan banyak glikogen, itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit metabolik gitu ya. Kemudian itu tadi kalau kebanyakan glukos ya saat kita kondisi makan gitu, jadi akan juga menjadi glikogen. Kemudian saat kondisi makan, apa yang terjadi sama fatty acid ya, sama lemak-lemak yang kita makan? Kan makanan kita kan nggak cuma mengandung karbohidrat ya, kecuali kalau kalian makan nasi sama indomie karbohidrat semua. Mungkin makanan kalian kan ada lemaknya juga dan minyaknya untuk goreng ini barangkali. Nah, gimana nasib si lemaknya ini kemudian masuk ke dalam siklus tadi peredaran darah. Jadi liver ketika diperintah oleh insulin di dalam darah ini ada banyak glukos ya, maka liver kemudian akan mengubah saat dia bertemu dengan asetil CoA hasil dari fatty acid. Fatty acid kan bisa dibagi jadi asetil CoA karena dia lewat beta oksidasi ya. Nah, kemudian karena glukosnya menjadi terlalu banyak untuk diubah menjadi misalnya lemaknya terlalu banyak untuk diubah menjadi asetil CoA, maka kelebihan glukosnya itu akan disimpan menjadi triacylglycerol ya. Jadi triacylglycerol atas perintah dari insulin ini glukosnya udah banyak banget nih, yang udah disimpan di glikogen udah cukup. Tadi kan saya cerita ya, tubuh
Ketika glikogen di dalam liver itu raknya udah penuh, terisi semua, maka apa yang terjadi? Ya glukosnya diubah menjadi apa tadi? Triacylglycerol. Asalnya dari mana? Dari fatty acid aja. Jadi kalau dia asalnya dari fatty acid, maka ketika sudah berubah menjadi acetyl CoA, liver akan langsung memberikan, liver akan mendapatkan perintah dari insulin untuk mengubah fatty acid tersebut menjadi triacylglycerol dan disimpan di mana? Di lemak, di liver juga kan ya. Triacylglycerol bukan, simpannya di dalam tadi adiposium. Makanya kalau kalian kebanyakan makan lemak, perut kanan kiri depan kan menggelembung ya, karena itu apa tadi adiposisinya terlalu banyak. Kemudian, nah kalau gimana kalau hasilnya si protein sendiri? Nah kalau misalnya protein itu kan asalnya dari asam amino ya. Asam amino yang berubah menjadi protein itu akan melewati yang namanya de novo lipogenesis. De novo lipogenesis artinya protein akan melalui proses breakdown menjadi lipid. Nah lipid yang terjadi itu akan diproses dan disimpan menjadi triacylglycerol lagi di dalam liver. Dan liver akan ada proses pembentukan atau protein menjadi triacylglycerol. Kemudian triacylglycerol itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dan disimpan di tadi adiposium. Jadi protein pun bisa menjadi lemak juga ya, disimpan di adiposium. Itu juga dengan asam lemak. Ketika kalau kita kebanyakan glukosa, makanya kalau kalian yang suka minum mixed whey misalnya atau catai misalnya kan glukosa banyak banget ya. Padahal yang tubuh kalian butuhkan itu gak hanya glukos kan ya, kan ada asam lemak, ada protein juga. Jadi kalau kalian makan dan porsinya itu balance gitu ya, otomatis kan jumlah glukos, jumlah fatty acid dan jumlah proteinnya yang masuk kan sesuai ya. Jadi tidak semua itu glukos doang untuk energi, tapi juga energi berasal dari fatty acid, energi berasal dari protein, sehingga apa? Simpanan triacylglycerol kalian di dalam adiposium itu tidak banyak. Make sense ya? Benar nggak? Yang suka minum yang manis-manis, apakah sudah tobat? Enggak ya? Apa kalau asalkan kalian masih muda ya, maksudnya banyak olahraga itu harusnya nggak apa-apa. Tapi ya sekarang kalian bisa lihat kan, diabetes mellitus di Indonesia kayaknya semakin naik ya, gara-gara banyak minuman manis itu ya. Ada catai, ada susu, ada lagi rokok lagi, sebutin semua kopi-kopi yang kalian di jalan itu kan bukan kopi ya, tapi kopi dan gula. Jadi ya tolong di-US ya, nggak terlalu banyak. Oke, nah tadi sudah saya cerita ya semua karbon, protein yang sudah digest di dalam tubuh. Kemudian akan masuk ke dalam liver tentunya ya, glukosnya di sini. Ketika glukosnya terlalu banyak, maka insulin akan dirilis oleh pankreas untuk memerintahkan liver tolong dong glukosnya diolah gitu ya. Kemudian glukos mengolah menjadi yang namanya energi dan lain-lain. Tapi ada juga glukos yang karena terlalu banyak dia berubah menjadi yang namanya triacylglycerol tadi ya. Nah, triacylglycerol itu dirilis dari liver dalam bentuk yang sangat kecil, atau bisa dikatakan sebagai free fatty acid atau very low density lipid ya namanya. Itu dirilis ke dalam pembuluh darah dan disimpan ke adiposium tadi. Nah, sedangkan karbon dan protein itu merupakan low source of free fatty acid, sehingga sebetulnya karbon sama protein itu kan tidak bisa membuat kalian gemuk ya. Tapi kalau itu ternyata terlalu berlebih ya, itu tetap aja yang di store kan banyak. Jadi adiposium kalian itu lemak yang asalnya dari karbon kan, karbon sama protein itu. Kalau makanya kalau kalian lihat orang-orang diet itu kan proteinnya tinggi dong gitu, karbonnya rendah gitu ya. Itu tadi supaya kalau dia disimpan dari fatty acid itu tidak terlalu banyak gula dari karbonnya. Kemudian kalau lemak sendiri, dietary fat sendiri itu langsung akan diproses oleh liver untuk berubah menjadi triacylglycerol dan disimpan ke adiposium. Nah, disinilah triacylglycerol itu yang berasal dari fat itu merupakan sumber asam lemak paling tinggi di dalam adiposium yang akan dipakai nantinya. Jadi nanti kalau misalnya kalian semua glukos sudah habis untuk glukos dan diambil dari adiposium, biasanya yang jenis pertama itu adalah adiposium dari lemak. Makanya kalau misalnya kalian kebanyakan makan karbon ya ataupun gula ya, kan yang dirilis pertama kan dari lemak ya. Jadi karbonnya itu akan terakhir. Misalnya kalian udah terpenuhi dari lemak yang kalian makan, tapi ternyata lemak yang dari karbonnya
karbon kalian udah diskon dalam bentuk TGA di dalam adiposium tapi dipakainya terakhir ini, paham ya? Dan kemudian kemudian asam lemak yang kalian makan itu kan diubah menjadi asam lemak yang kalian makan akan diubah menjadi asam lemak ya. Asam lemak nanti masuknya ke triacylglycerol tadi ya, yang diskon dalam adiposium. Nah, asam lemak juga kalau mau masuk ke dalam proses glikolisis dia juga bisa menghasilkan produk yang namanya kolesterol ya. Jadi ketika di dalam tubuh kalian banyak glukosnya ya, asal dari mana-mana, kemudian kolesterol yang dibuat dari asetil-CoA itu akan berubah menjadi isoprenoid. Kemudian ada yang namanya kolesterol sintesis, jadi akan menjadi kolesterol. Jadi glukos kalian yang kalian dapat dari manapun itu bisa berubah menjadi kolesterol juga. Karena itu tadi kebanyakan glukos sama dengan kayak kolesterol itu sangat-sangat mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menyalahkan makanan asin, apa ya, kalian suka ciki, lagi taro, lagi yang asin-asin, suka Nutella lagi, itu kan garam ya, mostly garam, tapi bukan karbon, bukan sugar gitu ya. Nah itu sugarnya lah yang harusnya kalian blaming. The first thing you need to blame adalah glucose dari minuman manis, dari karbohidrat gitu ya. Itu mereka juga bisa membantu meningkatkan kolesterol yang ada ya. Nah, untuk merubah si fatty acid menjadi kolesterol itu membutuhkan energi yang sangat-sangat besar gitu ya. Seperti dalam ini. Kemudian saat kalian kebanyakan glukos saat kalian makan gitu ya, glukos itu juga bisa melalui tadi ya, bisa melewati kan macam-macam tadi ya. Saat kondisi makan kalian kan akan melewati berbagai macam proses tadi kan ya, glikolisis, glucogenesis, fatty acid sintesis tadi udah lihat ya, glucogenesis, kolesterol sintesis. Nah sekarang saat kalian makan juga kalian bisa melewati apa yang namanya pentose phosphate sintesis ya. Maka bisa begitu dari mana pentose phosphate sintesis itu asalnya dari glukos yang ada di dalam darah kalian itu berubah menjadi glukos 6-fosfat. Dari glukos 6-fosfat lah ini nanti bisa masuk ke dalam pentose phosphate pathway. Jadi kalau kalian lihat cabangnya banyak ya, glukos 6-fosfat tadi itu bisa masuk ke pentose phosphate pathway, bisa masuk ke pathway yang lain gitu ya. Di pentose phosphate pathway ini apa yang penting? Di dalam P triple ini dia menghasilkan dua kofaktor yang sangat penting, yaitu apa? NADPH. Kalau tadi glikolisis kan menghasilkan kofaktor apa? NADH sama apa? FADH juga. Nah kalau glikolisis yang ini P3 ini pentose phosphate pathway menghasilkan dua kofaktor yang sangat penting, NADPH, karena dia sangat elektron labil ya. Dia bisa mendonorkan elektronnya dia ataupun mendonorkan hidrogennya dia untuk proses anabolisme untuk membentuk fatty acid ini. Jadi kalau kalian lihat glukos also compress to pentose pathway under insulin pump. Jadi lagi-lagi insulinnya yang akan memerintah si glukos ini itu menjadi apa gitu ya. This pathway produce two cofactor as a source atom for anabolism such as producing fatty acid. This pathway also produce ribose-lipid 5' carbon phosphate to help for delta synthesis. Jadi di pentose phosphate pathway ini tidak hanya menghasilkan dua kofaktor untuk proses anabolisme fatty acid, tapi juga menghasilkan satu produk yang namanya ribose 5-fosfat. Di mana ribose 5-fosfat ini mengandung 5 atom karbon, gitu ya, 5 atom karbon yang bisa membantu proses nucleotidesis. Kalian sudah diajari nucleotidesis yang lain ya? Asalnya dari situ. Itu saat kalian makan ya. Kemudian, nah kalau kalian puasa apa yang terjadi? Jadi kalau kalian makan kan otomatis otak kalian banyak glukos kan oke ya, bisa pikir dengan jernih ya. Nah kalau misalnya kalian saat kondisi puasa tentunya glukosnya kan jadi berkurang, glukos di dalam darahnya berkurang. Terus apa yang terjadi? Karena ingat sentral metabolisme kita itu membutuhkan glukos dan otak itu sangat senang dengan metabolisme atau membutuhkan high glukos gitu ya. Ketika kondisi puasa, insulin itu akan, bukan insulin ya, pankreas itu akan langsung tahu gitu ya,
peredaran tubuh kita kekurangan glukos gitu ya. Jadi kemudian pankreas akan merilis kebalikannya dari insulin, apa yang dirilis? Glukagon gitu ya. Jadi ketika peredaran darah tubuh kita kurang glukos, maka secara otomatis pankreas kita akan merilis glukagon untuk menginformasikan glukagon ini akan di dalam peredaran darah, kemudian diinformasikan ke tisu-tisu yang lain, ayo kalian kerja memproduksi glukos supaya otak kalian tetap bekerja. Jadi glukagon itu fungsinya untuk kasih signal sama kayak insulin tapi berkebalikan. Kalau tadi insulin itu menginformasikan sel-sel kita ataupun jaringan kita untuk memproduksi glukos, tapi kalau glukagon itu kebalikan. Jadi menggunakan glukos untuk menggunakan apa yang mereka simpan untuk diproduksi menjadi glukos. Nah, apa yang terjadi kalau saat kondisi puasa? Kalau tadi saat kondisi tidak puasa kebanyakan glukosa kan dia menghasilkan glikogen ya, glikogen sama fatty acid ya, melalui proses glikogenesis. Kemudian kalau misalnya kalian saat puasa ada 2 plan yang dilakukan oleh kita. Satu untuk supaya konsentrasi glukosa di dalam darah itu stabil sehingga otak bisa bekerja, maka tubuh kita itu punya 2 plan. Plan A-nya adalah glukogenolisis. Glukogenolisis ini apa? Lisis apa? Glikogen kan ya. Jadi plan A-nya adalah yang mudah aja, berarti kita menglisis glikogen menjadi glukos kembali gitu ya. Jadi glukos ini kemudian dibreakdown menjadi yang bawah supaya bekerja gitu. Namanya plan A-nya. Plan B-nya kalau misalnya glikogen storage kita habis, kita mau ngapain gitu ya. Tadi kan storage kayak di lemari kan udah ada masing-masing ya. Kalau glikogen yang disimpan di dalam liver habis misalnya, kalian misalnya puasa let's say 2 jam misalnya atau 15 jam lebih misalnya. Storage glikogen di dalam liver udah habis, terus apa tuh dipilih gitu ya. Nah, kemudian ada proses lagi yang namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu apa? Neo baru, gluko berarti membuat glukosa yang baru. Dari mana? Dari liver, dalam liver prosesnya. Jadi mulai dari pirufat, kan pirufat itu bisa dihasilkan dari berbagai macam proses ya. Dari fatty acid bisa, dari glukos bisa, dari protein juga bisa. Nah, di dalam liver, pirufat yang sudah ada di sana itu bisa diubah menjadi glukos 6-fosfat untuk kemudian menjadi glukos kembali untuk bisa memenuhi kadar glukosa di dalam darah. Terus, nah, glikoneogenesis itu kan plan keduanya. Caranya gimana? Yang satu tuh butuh regulation. Regulation itu artinya kalau nggak ada perintah glukagon nggak memerintah, gluconeogenesis nggak akan terjadi. Jadi memang liver kita akan merilis glukagon memerintah liver supaya kamu masuk ke proses gluconeogenesis karena glukosa dalam darah habis. Kemudian untuk masuk proses gluconeogenesis, ingat tadi butuh apa? Karbon kan? Karbon itu C kan ya? C karbon itu untuk menghasilkan glukos. Jadi karbonnya itu bisa dari mana saja? Dari laktat, dari asam amino yang ada di otot kita, ataupun dari gliserol yang ada di adipose tissue. Makanya ketika kalian puasa kan kalian bisa lebih kurus gitu ya. Itu karena apa? Karena gliserol yang kalian simpan, asam amino yang di dalam otot atau laktat ataupun glikogen yang disimpan di hati itu bisa kalian pakai untuk membuat glukosa supaya normal dalam peredaran darah, dan kalian bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Dulu pas waktu sekolah teman-teman saya tuh bingung yang waktu saya sekolah di luar negeri ya, kok kamu nggak makan tapi bisa nge-lab gitu kan ya ini jawabannya gitu kan ya, kan kita punya proses macam-macam. Dia pikir kalau puasa itu kita bisa mati gitu kan, nggak makan dari subuh sampai sore kan ya, apalagi kalau misalnya musim panas itu kan kadang dari jam 3 pagi itu udah matahari, tapi misalnya sampai jam 8 malam ya, itu berapa jam? Lama banget ya, itu orang-orang bilang kamu nggak mati karena kita punya ini ya. Jadi tubuh kita untuk menghasilkan glukos dalam kondisi puasa itu bisa 2 plan, mereka sama plan ini. Nah, untuk menghasilkan energi tadi kan menetralkan glukosa di dalam darah. Untuk menghasilkan energi di saat puasa, nah kita membutuhkan yang namanya oksidasi lemak gitu. Makanya saat puasa terus kalian melakukan maraton misalnya, itu kan cepet ya, cepet kurus gitu. Nah, oksidasi lemak ini tuh membutuhkan ATP dari yang namanya lipolisis, adipose tissue. Ingat, kalau adipose tissue itu melakukan suatu kegiatan, berarti simpanan lemak kalian di perut akan berkurang.
Nah, saat kalian puasa dan membutuhkan energi, misalnya kalian puasa belajar soal olahraga, itu adiposisu yang akan mengeluarkan ATP hasil dari lipolisis gitu, sehingga burn-nya lebih cepat gitu. Kemudian oke, kembali kita masuk ke sini ya. Tadi sudah sampai kalau ini sebetulnya kalian bisa baca di sini juga, tapi mungkin kalau nggak ada gambaran kayak rumus molekulnya agak sulit dipahami ya kayak semuanya. Kemudian kalau misalnya kalian saat makan, kan berarti setelah puasa kalian makan ya? Saya sampai jam berapa? Tadi 9 itu ada lagi nggak? Tapi mohon maaf ya, tadi telat. Nanti pertanyaannya sebentar ini kok nggak kemana, karena ini hanya pengetahuan kalian. Jadi saat kalian sudah makan, setelah kalian puasa kan berarti kalian kosong tuh, glukosnya kan rendah. Setelah kalian buka puasa, itu kan berarti asupan glukos dalam tubuh kalian itu kan sangat banyak kan, sangat banyak sekali. Nah, tapi tubuh kalian itu pintaran, mereka tidak akan menggunakan glukos yang beredar di situ terlebih dahulu, tapi menggunakan yang ada setelah itu kalau misalnya glukos kalian di dalam darah yang banyak, hal yang pertama dilakukan adalah menyimpan glukos kalian itu ke dalam rak-rak yang tadi kosong. Misalnya glikogen dipakai 10, nanti glukosnya untuk isi glikogen dulu 10 disimpan gitu sampai maksimum. Kemudian ketika itu sudah selesai, baru glukos itu disimpan dalam adiposis. Yang kalian butuhkan di dalam tubuh itu akan dipenuhi dulu sampai penuh, baru disimpan di dalam tubuh ya. Kemudian, nah kalau misalnya kelaparan gitu ya, manusia itu kan hanya membutuhkan sekitar 161 kilokalori ya. Kalau misalnya 24 jam aja kalian butuh sekitar 60 kilokalori. Kalau misalnya kalian puasanya atau kondisi kelaparan ya, itu 1-3 bulan itu nggak mungkin gitu, karena apa? Glukos itu akan sangat-sangat kurang dalam 1 hari. Misalnya dalam kalian puasa 1 hari penuh itu pasti glukos kalian sangat-sangat jauh sekali. Dan sedangkan kalau misalnya kalian dalam kondisi kelaparan, glukos dalam darah kita itu harus sekitar ini 40-100, nggak boleh kurang. Kalau kurang itu bisa pingsan ya. Jadi first priority adalah ketika kalian kelaparan, pasti tubuh itu akan mencari glukos entah apapun dari manapun untuk mensuplai otak kita supaya bekerja gitu ya. Kemudian second priority adalah maintain proteinnya. Jadi mereplace glukos yang dibutuhkan dengan fatty acid dan keton body. Kemudian mobilisasi sehingga si protein itu bisa digunakan untuk pergerakan otot. Kemudian setelah 3 hari kelaparan, liver itu akan membentuk jumlah keton body yang sangat tinggi. Keton body itu adalah oksaloasetat, karena oksaloasetatnya kurang maka keton body akan keluar. Kemudian keton body akan diisi dalam darah sehingga otak dan liver itu bisa menggunakan keton body sebagai energi yang movement. Nah, ketika semua di dalam tubuh sudah habis triacylglycerolnya, ya udah. Kan tadi ada step pertama tadi ya, penggunaan energi itu kan ada ini ya, ada levelingnya ya. Levelingnya tadi glikogen dulu, fat baru protein. Ketika sudah habis ya udah meninggal. Ya, terus kemudian ada lagi materi sebetulnya sangat banyak banget, saya nggak bisa ada activity of daily living, misalnya kalian olahraga itu ada everyday activities, ada yang namanya 2-3-5 kali seminggu, ada strength training, ada activities avoid. Sebetulnya untuk menghilangkan lemak itu kalian dengan cara slow, olahraga yang slow, kemudian tidak terlalu ngoyo, itu bisa menghilangkan lemak lebih efektif daripada yang kalian sprint misalnya. Karena apa? Karena ada yang masuk yang namanya anabolisme sama yang butuh oksigen sama yang nggak butuh oksigen ya. Nah, yang kayak butuh oksigen itu dia akan mengambil glukosa lebih banyak daripada yang tidak butuh banyak oksigen, kayak misalnya yoga, tai chi, apalagi yang slow itu ada slow. Bukan nonton, di atas bukan nonton dia mesti mengkasih bulan, bukan, tapi ya slow tapi nggak seperti itu. Itu akan lebih lebih efektif daripada kalian sprint, misalnya sprint, badminton,
bola itu untuk body fatnya kurang. Tapi kalau kalian olahraganya slowly tapi tidak banyak butuh oksigen itu biasanya body fatnya lebih tinggi. Misalnya kalau kayak high intensity interval hit, tau gak? Itu kan itu loh yang di iklan-iklan itu biasanya body fatnya lebih. Kemudian limit muscle loss. Kemudian itu ya. Oke, mohon maaf terlambat sekali saya buat nanti soalnya seputar itu tadi ya, adik-adik yang nggak lebih dari itu. Tapi nanti misalnya kalau penasaran kok belum selesai, misalnya ada waktu boleh ikut kelas lain gitu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.